Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba bahas tentang rice cooker merek Magicom. Nah, dimana kasusnya adalah tidak mau masak nasi, alias elemen pemanasnya semuanya tidak berfungsi, yaitu elemen utama bagian bawah, kemudian bagian tengah, dan bagian atas. Nah, langkah pengerjaannya adalah dibuka. Nah, cara bukanya saya kira saya tidak tunjukkan. Lalu di sini saya akan mengecek jalurnya. Nah, di sini ada thermofuse, kabel warna merah, kemudian ini elemennya, kemudian kabel warna kuning itu termostat untuk membatasi temperatur dari rice cooker ini. Biasanya kasus tidak panas ini kita harus ukur dari kabel utama PLN, ini dia merah dan hitam. Nah, masing-masing jalur kita hubungkan. Nah, di sini terlihat ada thermofuse untuk elemen pemanas utama. Nah, itu biasanya kalau putus juga menyebabkan rice cooker tidak panas. Nah, lalu thermofuse kabel merah ini juga diperiksa. Nah, sistem rice cooker digital ini biasanya semua elemen sensor itu dikontrol oleh satu rangkaian. Jadi kalau ada bagian yang bermasalah akan menyebabkan tidak berfungsi semua dari fungsi rice cooker ini. Nah, ini saya ukur elemen pemanasnya. Cara ukurnya adalah kita hubungkan. Nah, jika ada nilai resistansi, nah di situ 118 ohm. Nah, ini artinya elemen pemanas masih dalam kondisi bagus. Lalu kita coba ukur lagi kabel-kabel yang lain, sensor-sensor yang lain maksudnya. Elemen pemanas ini adalah bagian vital, bagian utama dari rice cooker, dimana kalau bermasalah ini bisa menyebabkan seperti kesetrum, dimana isolasinya sudah pecah, isolasi coklatnya, atau di dalamnya elemen itu sudah terbakar sehingga menyentuh bagian besi atau aluminium. Nah, di sini juga kita coba lihat kontrolernya, Anda perhatikan. Nah, jadi kalau ada masalah dengan sensor-sensornya tadi, ini controller tidak bekerja, maka kita coba periksa satu persatu sensornya. Seperti kabel biru, ada 2 buah jalur, yaitu untuk pemanas atas, penghangat maksudnya. Yang kedua, kabel merah itu untuk penghangat tengah. Kemudian biru dan merah itu untuk elemen pemanas utama. Nah, kita buka. Nah, ini bisa dibuka klemnya atau ditarik kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Thermofuse ini adalah jalur utamanya. Ketika thermofuse ini putus akibat dari overheat dari rice cooker ini, maka kita harus ukur supaya kita tahu putus atau tidak, atau ada masalah short circuit di dalam dari rangkaian elemen pemanas ini. Nah, kita ukur jika avometer itu bergerak, artinya menunjukkan angka 0, maka thermofuse itu masih bagus. Nah, fungsinya thermofuse ini kan sudah pernah saya bahas juga, itu bekerja memproteksi batas maksimum temperatur sesuai yang tertulis pada bodi dari komponen tersebut. Nah, Anda lihat di sini. Nah, ini artinya masih bagus, aman. Karena thermofuse ini tidak ada perubahan nilai resistansi. Yang penting di situ adalah harus bisa memutuskan jika overheat melebihi kapasitas dari nilai komponennya. Nah, ini kita pastikan lagi setelah dibuka semua konektor, kita ukur lagi elemen pemanasnya apakah sama. Nah, itu kita lihat tadi sama, artinya masih bagus, kabelnya juga bagus. Lalu yang kuning ini termostat. Nah, kita ukur. Nah, jika tidak bergerak sama sekali, berarti termostat ini ada masalah. Pada saat kita ukur, itu ring dari avometer harus ditukar-tukar dari yang kecil sampai yang besar. Kadang-kadang dinilai ring ohmmeter yang kecil tidak terukur. Kita tambah sampai habis nilai ringnya. Jika tidak naik juga berarti rusak. Nah, ini pengukuran dari elemen pemanas bagian atas atau penghangat agar air itu tidak banyak netes lagi ke dalam yang menyebabkan nasi bisa basi. Jadi nasi bisa basi karena elemen pemanas atas biasanya mati. Nah, ini juga bagian elemen pemanas atas.
Karena jika itu tidak berfungsi maka akan terjadi embun. Embun itu akan menyebabkan air jatuh ke dalam nasik. Nah ini karena bagus kita pasang lagi. Nah lalu kita pastikan lagi apa kira-kira menjadi penyebab ini sebelum kita bongkar rangkaian elektroniknya. Kalau semuanya sudah beres, nah itu kita harus bongkar elektroniknya untuk power supply-nya dulu. Kalau tidak ditemukan kesalahan, baru kita buka sistem digital pengatur controllernya. Saya curiga di sini ada elemen yang tidak berfungsi. Nah, kebetulan pada saat kita ukur tadi, kita kurang teliti, padahal ini tidak berfungsi. Kenapa tidak teliti? Karena saya menggunakan ohm meter ringnya yang gede, mega ohm, padahal satu bagian kabelnya tersentuh dengan tangan dan satu bagian propnya lagi tersentuh dengan tangan. Ternyata setelah kita coba-coba tarik-tarik kabelnya itu putus kabel elemen pemanasnya. Nah ini dibuka dengan cara ditarik pelan-pelan, amatin klem-klemnya jangan sampai patah. Lalu kita buka bagian yang ada kabelnya, di dalam itulah nanti ada elemen, yaitu elemen pemanas. Nah ini sedang dibuka. Bukanya semua baut. Di situ ada satu baut yang fungsinya untuk knock, untuk memposisikan plat ini agar pas pada posisinya. Nah itu tidak perlu dibuka, berbeda bentuk bautnya. Nah itu untuk knock tadi. Lalu kita amati yang putus tadi, kita coba sambung. Nah kita ukur lagi di sini kalau bisa. Dan itu tidak perlu kita buka isolasi aluminiumnya itu karena dalamnya tidak rusak. Kita cari cara menyambungnya, yang penting jangan sampai nanti menyebabkan ada yang terkelupas kabel yang kita sambung, bisa menyebabkan kesetrum. Nah ini kita pasang isolator yang tahan panas jika ada kita protek dengan bahan-bahan lain supaya tidak terkelupas. Nah ini kita kerjakan. Setelah itu kita tes kembali. Setelah kita sambung rangkaian bekerja tetapi elemen tidak panas, kita harus perhatikan lagi. Kita fokus lagi kepada kabel elemennya dan bagian lainnya. Jika sudah kita ukur semuanya oke, padahal dari display ini sudah menunjukkan peralatan rice cooker ini sudah bekerja, tapi tetap tidak panas. Dan ini menandakan ada permasalahan elektroniknya. Nah, elektronik bagian mana yang perlu kita cek? Padahal saya coba berulang-ulang tidak juga panas. Nah, saya curiga pada penghubung kabel tegangan ke bagian elemen pemanas, karena fuse-nya itu tadi kita ukur bagus. Nah di sini kita harus tes dengan cara semua komponen kita pasang, lalu kita ukur apakah ada tegangan atau arus yang mengalir ke dua konektor elemen pemanas. Nah jika tidak ada, nah ini kita coba bongkar, lalu kita perhatikan relaynya pada saat menyala apakah bekerja. Relay ini kita buka solderannya, lalu kita coba kasih tegangan melalui power supply ataupun adaptor lain melalui jalur input tegangannya. Kita siapkan adaptor 12 volt, lalu kita coba adu dua kutubnya. Nah itu boleh bolak-balik polaritasnya dengan catatan relay itu sudah kita buka. Nah, di situ terdengar suara cetak-cetik. Nah, artinya relay masih bekerja. Kita perlu untuk mengukur jalur outputnya apakah terhubung. Mungkin saja relaynya bekerja tapi platnya sudah tidak menghubungkan, sudah tidak terhubung akibat dari penggunaan ataupun panas berlebih. Nah, kita coba cek dengan avometer. Sambil kita pasang tegangan tadi 12 volt. Nah, kalau terhubung berarti relay sudah bekerja. Baru kita ukur tanpa relay bagian dari input tegangan relay. Nah, di situ saya ukur tegangannya agak berkurang, yaitu menjadi 9 volt. Nah, ini ada positif negatifnya ditandai. Dioda jener itu juga kita ukur, ada dioda jener di situ.
Nah, dari hasil pengukuran tegangannya kurang, maka relay tadi sudah saya coba, sudah kita ganti dan hasilnya bagus, tegangannya kurang tersebut. Nah, saya coba eksperimen dengan menambah kapasitor. Tinggal kita atur posisinya agar bisa dipasang lagi casingnya. Nah, hasil dari penambahan kapasitor ini menyebabkan tegangan menjadi lebih stabil. Untuk mengaktifkan relay secara kuat dan pasti terhubung. Lalu setelah kita pasang semuanya dengan kapasitornya, kita coba. Nah, hasilnya adalah elemen itu sudah panas. Walaupun tanpa kapasitor, elemen sudah panas juga. Hanya saja saya untuk memastikan, karena tadi pada saat pengukuran ada tegangan yang berdenyut dari 12 ke 9 volt. Nah, setelah kita buat dengan elko, nah ini sudah kita coba, hasilnya sangat memuaskan. Dan relay sudah beberapa kali kita coba, tetap bekerja rangkaiannya dan nasi bisa masak. Semoga sedikit informasi ini bisa mengatasi masalah. Assalamualaikum.